duren buah kedondong, abang keren gendong aku dong. Opo iki wis karani kudu bisa. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Posdak Podcast Dadakan. Halo, kembali lagi bersama aku Ainur Rahman dan temen aku Yolanda Triasi. Nah, buat hari ini kayaknya kita nggak cuma berdua deh. Ya nggak betul, sih? betul. Ada Halo teman-teman, jadi kita udah tanya-tanya nih tadi soal profil Kanashwa. Nah, jadi setelah tanya-tanya mengenai profil, kita mau lanjut ke sesi Q&A. Kak, jadi aku izin tanya-tanya ya. Nah, buat kakak kan berarti kerjanya sambil kuliah juga nih. Nah, biasanya tuh aku juga pengen tahu nih cara kakak manajemen waktu selama kakak kerja dan kuliah tuh kayak gimana gitu. Jadi gini, aku kan kebetulan kerjanya nggak di satu tempat ya, di beberapa tempat. Iya. Jadi ada kerjaan yang emang bisa dikerjainnya pas pulang kuliah atau kan biasanya Senin sampai Rabu aku kuliah. Jadi aku Iya. kerjanya itu kadang pulang kuliah. Tapi kalau Kamis sampai Minggu itu kan aku nggak kuliah ya. Jadi Iya. aku bisa ngerjain pekerjaan itu dari pagi sampai sore. Oh, berarti fleksibel banget ya Kak untuk waktu, manajemen waktu dan nggak mengganggu kuliah juga nih guys untuk pekerjaan Kanashwa sendiri. Sebenarnya untuk pekerjaan housewife sendiri kan kerjaannya gitu-gitu terus ya kayak mungkin beda gitu. Nah, biasanya pernah nggak sih kakak mengalami kebosanan gitu waktu kerja dan cara ngatasinnya tuh gimana nih biar nggak bosan gitu? Kalau bosen sih pasti yang nama kerjaan kan, apalagi gitu-gitu aja Betul. gitu, monoton ya. Kadang kalau misalkan kayak penontonnya sepi gitu kan kayak aduh ini harus ngapain ya, jadi tinggal kembali ke diri kita ya, jadi kita nggak fokus ngelihat penonton itu. Oh iya, jadi kita iya. tetap promosi, tetap improve ke diri kita. Tetap kerja, tetap profesional kerja Iya. aja. Oke teman-teman, itu cara manajemen waktu dan mengatasi kebosanan menurut Kanashwa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya ini, apa yang membuat kakak nih untuk memilih pekerjaan tersebut? Pertama karena pengen nyoba hal baru ya, sama Iya, iya. biar ini nanti di lamaran kerja di CV itu punya banyak portofolio Betul ya. sih, ini sebenarnya itu biasanya hal yang kita inginin ya. Iya betul, biar makin dilirik HRD. Saya yang gitu. dikejar-kejar tuh kayak gitu portofolionya. Betul. Eh, Sebenarnya kerjaan housewife ini tuh sesuai nggak sih sama kayak minat kakak, bakat kakak atau kepribadian kakak sendiri gitu tuh. Nah, apakah sebelumnya juga kakak tuh udah tahu minat kakak apa, bakat kakak apa, atau kepribadian kakak sendiri itu apa? Atau belum tahu sama sekali bahkan untuk minat bakat? Kalau untuk minat bakat sih belum ya, cuma emang pribadi tuh suka ngomong ya, jadi tuh kalau itu mikir kayak kalau cuma ngomong doang gitu kayaknya nggak ngasilin duit ya, kayaknya kalau Iya buat sih. kerja kayaknya bisa Betul, deh daripada gitu. ngomongin oh iya Iya Kak. betul. Jadi kebetulan pas itu ditawarin, jadi kayak yaudah deh kita coba keluar dari zona nyaman gitu ya kan. Iya sih betul teman-teman, daripada kita ngomongin orang mending kita housewife. Nah, kalau untuk proses nih, bagaimana sih proses kakak buat dapetin pekerjaan itu? Karena pekerjaan housewife ini cukup booming juga di era Gen Z ya kayak sekarang, apalagi di TikTok, di Shopee, di Instagram tuh udah mulai booming banget gitu tuh. Proses kakak nih biar teman-teman juga tahu cara mendapatkan pekerjaannya tuh kayak gimana? Aku kebetulan pas itu dikasih tahu sama temen si lokernya gitu, kayak kamu mau lamar ini enggak gitu, terus aku mikir kayak bisa nggak ya, aku belum punya pengalaman nih gitu kan. Terus kata temen aku bisa kok, kamu kan bisa ngomongnya gitu, nanti tinggal diimprove aja sendiri gitu. Terus aku kayak yaudah deh dicoba gitu. Ternyata dari situ aku malah buka kesempatan-kesempatan baru. Betul dari sih. situ. Oh, berarti dari temen ya Kak awalnya ya? Prosesnya dari teman terus improve juga. Nah, sebenarnya sebelum kakak menentukan pilihan pekerjaan kakak nih, yang menentukan nih diri kakak sendiri, orang lain, atau menurut diri kakak dan ada masukan juga dari orang lain buat pekerjaan yang sekarang? Dari diri sendiri dan masukan ya, karena kebetulan kan orang tua tuh masih ikut campur ya untuk urusan iya. karir pendidikan, jadi kayak yang masih kak jangan di sini ya, kak jangan di situ gitu. Jadi orang tua masih menentuin, sama teman juga kadang minta saran ke temannya yang iya, pernah betul. kerja di situ. Berarti kalau untuk melibatkan orang lain itu termasuknya demokratis ya. Nah, buat pekerjaan yang sekarang nih,
apakah termasuk dalam list atau wishlist impian kakak pekerjaannya gitu? Kalau misalkan nggak sesuai sama impian kakak, apakah kakak tuh ada rencana buat ya udahlah sekarang mah ini aja dulu, nanti mah diganti gitu, atau ya udahlah kerjain aja dulu? Lebih ke yang kerjain dulu ya, karena house life ini juga bukan yang dicita-citakan juga ya, karena Iya, betul. bener-bener kaget bisa oh ternyata house life tuh sebuah pekerjaan ya. Iya, gitu betul. kan biasanya kita cuma mantengin di Shopee gitu kayak oh ini orang kerja house life gini ya, ternyata kita yang di dalam situ kayak oh kerjaannya begini gitu. Jadi ya gitu, tapi untuk impian sih nggak ada impian khusus ya untuk kerjaan apa, yang penting gajinya gede sih. Betul, teman-teman ingat yang penting gajinya gede. Nah, sebelum kakak masuk ke pekerjaan house life nih, sebelumnya kakak tuh pernah kerja di mana gitu, atau ganti-ganti pekerjaan gitu? Berapa banyak tuh kira-kira ganti-ganti kerjaan, atau memang first time kerja itu langsung ke house life? Enggak sih, sebelumnya kan aku gap year ya, Iya. sebelum kuliah jadi kerja dulu. Itu sampai sekarang house life berarti udah 4 kali ganti. Wah. Itu. Apa aja nih kak, boleh tahu nggak? Berarti yang pertama itu jadi pramuniaga di F&B, terus yang kedua di PT Tekstil, yang ketiga itu jadi guru private les, yang keempat itu jadi QC. Kalau boleh tahu, faktor ganti-gantinya tuh apa kak? Atau karena orang tua atau lingkungan kerjanya sendiri gitu? Yang pertama kontrak ya, kalau misalkan kontraknya habis kan kadang dikasih pilihan mau lanjut atau enggak gitu, tapi aku milih buat nggak lanjut, sama mungkin lingkungan ya, kadang lingkungannya Iya sih, kadang kalau emang lingkungannya nggak asik juga kita kerjanya nggak ini ya. iya ya, nggak semangat ya. Betul. Nah, sebenarnya kerjaan house life ini tuh apakah kerjaan orang tua kakak juga gitu? Atau baru di keluarga ini baru kakak sendiri yang kerja house life gitu? Kebetulan baru saya sendiri ya, dari keluarga, maksudnya dari orang tua ataupun keluarga besar baru saya yang Kerja iya house kerja life. house life. Karena house life juga baru-baru sekarang ya, Iya kayak bener, pas betul. covid itu ya kan. Betul. Kayak buat jual-jualan baju Iya, sekarang tuh. betul. Oh, berarti pekerjaan pure kakak sendiri baru ya. Nah, biasanya pola asuh orang tua kakak nih ke pekerjaan kakak tuh kayak gimana? Atau otoriter, atau kayak jangan kerjanya pokoknya harus sesuai ini, atau membebaskan juga? Dibilang membebaskan kan juga enggak ya, karena Iya. kan strict parent, jadi tuh paling kayak kalau bisa jangan terlalu jauh dari rumah, kayak maksimal banget tuh 30 menit dari rumah gitu. Terus kayak kalau bisa nggak ngambil jam malam, jangan ambil jam malam kayak gitu. Terus paling kayak orang tua bilang kayak gaji yang didapat sama pengeluaran selama kerja tuh harus balance gitu, harus sama. Jadi kalau misalkan kayak gajinya kecil gitu-gitu, kadang orang tua kayak yang mending di skip dulu gitu. Sebenarnya hal-hal yang biasa ya, nggak terlalu mengekang banget Iya. juga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tuh, eh, apa impian besar kakak nih sama pekerjaan di masa depan kakak itu? Impian terbesarnya tuh apa? Apakah misalnya pengen pekerjaan yang lebih enak setelah lulus kuliah nih, kerja yang lebih enak, atau lebih ke lingkungan kerja yang enak, atau lebih ke gaji juga kan ya? Menurut kakak impian terbesar kakak untuk pekerjaan tuh bagaimana? Kalau impian besar seperti yang tadi dibilang ya, aku nggak ada impian yang gimana-gimana, cuma pengen yang mungkin yang lingkungannya bener, yang positif, Iya, terus betul. yang mungkin dekat dari rumah ya, dan gajinya juga mungkin boleh lah ya, yang cukup besar ya. Betul. Sebenarnya untuk hal-hal kayak gitu nggak mungkin positif semua ya, Iya, kayak pasti ada minusnya. aja minusnya. Nah, sebenarnya ini pertanyaan di luar pertanyaan ya, kayak ini pertanyaan yang boleh kakak jawab ataupun enggak, karena kan house life ini pasti kerja ke orang ya, atau kita sebagai apa ya, karyawan, pasti punya bos atau owner gitu. Pernah nggak sih kakak ngalamin konflik gitu bersama rekan kerja, misalnya yang sama-sama kerja di situ juga, atau sama ownernya sendiri? Kalau rekan kerja sih enggak ya, karena satu-satunya yang nge-live kan ini ya, Oh, aku. Jadi paling ini aja sih, pernah kayak diberhentiin tiba-tiba karena awalnya kan perjanjian kita tuh nggak punya target, tiba-tiba di tengah itu minta target, kayak intinya gaji yang yang mereka kasih ke aku tuh harus aku bayar dengan target gitu. Kayak iya. berapa ya targetnya aku lupa, cuma di target gitu. Terus awalnya aku udah nyetujuin kayak nggak apa-apa, oke di target gitu, tiba-tiba nggak ada kabar dan bilang kayaknya udah selesai aja deh kita live-nya gitu. Terus aku kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu, karena aku kan punya pekerjaan lain, jadi Iya, keluar iya. dari satu Oh pekerjaan iya, itu berarti bukan. cara ngatasinya juga enggak yang terlalu bingung banget ya kak ya, karena pekerjaan itu bukan satu-satunya. Iya, Ya. betul. Oke teman-teman, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan tuh
segitu ya teman-teman dari kita, karena pertanyaan juga nggak yang banyak-banyak banget. Jadi teman-teman barangkali masih ada yang ditanyakan, boleh komen nanti ya di YouTube aku. Dan makasih banget Kanasha udah mau berpartisipasi ya sebagai host live generasi Z, Gen Z kali ini gitu. Terima kasih, saya hello dulu. Terima kasih juga. Hai, sudah nonton videonya? Bagus kan? Pasti bagus. Nah, abis nonton video tadi, pasti teman-teman pada kepo nih buat konten-konten selanjutnya. Jadi, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tapi sebelum itu, lihat pertunjukan dari Kamsahamnida. Baru semester 3, udah stres aja. Kamsahamnida.